What's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan melanjutkan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Blind. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari seorang anak memakai baju pasien rumah sakit tampak sedang menunggu seorang di sebuah ruangan. Ternyata dia sedang menunggu petugas polisi yang keluar untuk memberikan anak itu makan. Anak itu ternyata adalah anak yang berhasil sembunyi bersama Yeonjae waktu itu. Anak itu sudah menceritakan semua kejadian yang terjadi kepadanya dan teman-temannya di tempat misterius itu. Pak polisi bertanya apakah semua yang dikatakannya benar dan kenapa anak itu berani melarikan diri. Anak itu menjawab semua yang dikatakannya benar. Dia berani melarikan diri karena dia mempunyai harapan. Pak polisi meminta untuk anak itu mencatat semua yang dia ketahui di selembar kertas sembari menyantap makanan yang diberikan polisi tadi. Kemudian tiba-tiba anak itu sudah dalam posisi tertidur berada di sebuah mobil polisi yang dikendarai polisi tadi. Ternyata petugas polisi itu membawa anak tadi ke sebuah tempat bernama Pusat Kesejahteraan Harapan. Anak itu pun bangun saat mobil sudah berhenti di tempat itu. Pak polisi menyapa seseorang, dan orang itu pun adalah pria yang dijuluki anjing gila, Baek Mon Kang. Dan Pak polisi itu adalah kepala polisi Yeom Ki-nam, yang juga menjadi atasan detektif Ryu saat ini di kepolisian Moyung. Ternyata mereka saling mengenal dan anak itu pun kembali ditangkap. Kembali ke sidang juri Jung Man-chun. Karena Jung Man-chun mengatakan kalau pria yang berada di dalam mobil bersama Ji-eun adalah detektif Ryu, maka detektif Ryu pun dipanggil sebagai saksi. Detektif Ryu mengatakan kalau kepolisian mempunyai bukti kuat kalau Jung Man-chun adalah pelakunya. Selain itu ternyata detektif Ryu sempat mendapatkan informasi penting dari pegawai yang waktu itu memberitahukan keberadaan Jung Man-chun. Pria itu mengatakan bahwa ada gadis lain yang mulutnya dirobek oleh Jung Man-chun. Akhirnya detektif Ryu pun menemui gadis itu. Dan benar saja, gadis itu memiliki luka sayatan yang sama dengan Baek Ji-eun. Karena itulah semakin kuat tuduhan kalau Jung Man-chun adalah pelakunya karena memiliki metode kejahatan yang sama. Tetapi Jung Man-chun tetap menyangkalnya. Dia memohon kepada juri untuk percaya kalau dia bukan pembunuhnya. Para juri pun sedang memutuskan hasil sidang, tetapi masih ada satu juri yang belum memutuskan, yaitu Jo Eun-ki, juri nomor 8. Dia dibuat bimbang karena Jung Man-chun terlihat sangat tulus saat mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan meminta untuk mempercayainya. Tibalah saatnya putusan sidang. Kakaknya detektif Ryu mengatakan kalau ke-9 juri itu memutuskan bahwa Jung Man-chun bersalah. Jung Man-chun pun tidak terima dengan keputusan juri yang tidak mempercayainya kalau dia difitnah. Kakaknya Ryu pun memutuskan hukuman yang akan diberikan Jung Man-chun adalah hukuman penjara seumur hidup. Tetapi ayah Ji-eun yang menghadiri sidang tampaknya tidak puas dengan putusan hukuman tersebut. Ketika kakaknya Ryu sedang menjelaskan alasan kenapa diberikan hukuman tersebut pada dirinya, Jung Man-chun menyerang pengacara dan menghajar orang-orang yang menghalanginya, dan dia juga hampir menyerang kakaknya Ryu. Tetapi detektif Ryu bergerak cepat dan berhasil menahan serangan tersebut dan Jung Man-chun pun diborgol. Saat Jung Man-chun akan dibawa keluar ruang sidang, Jung Man-chun mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang ada di ruangan itu. Kalau mereka harus mengingat dengan jelas hari itu, bahwa hakim, para juri, dan orang-orang yang terlibat dalam sidang itu semuanya akan mati karena perbuatan mereka terhadapnya saat itu. Perkataan dan perilaku Jung Man-chun tersebut membuat semua orang tampak ketakutan. Berita Jung Man-chun pun disiarkan di televisi, dan ternyata kedua orang tua hakim Ryu dan detektif Ryu pun menyaksikannya. Ibunya sangat merasa mengenali orang yang ada di televisi tersebut. Yang dimaksud ternyata ayah Ji-eun yang tidak sengaja dirinya tertangkap kamera. Setelah persidangan selesai, para juri pun keluar dari gedung pengadilan.
Salah satu juri berpikir sayang sekali kalau mereka berpisah begitu saja, sehingga semua juri berencana makan malam bersama. Juri 6 menawarkan diri untuk mentraktir mereka di tempatnya. Semua juri pun setuju. Di tempat lain, kakaknya Ryu dan detektif Ryu pun sudah berada di dalam rumah mereka. Detektif Ryu bertanya kepada Hakim Ryu apakah dirinya baik-baik saja. Detektif Ryu tidak akan membiarkan Jung Man-chun menyakiti kakaknya walaupun hanya sedikit. Tetapi Hakim Ryu malah balik bertanya apakah benar bukan Detektif Ryu yang membunuh Ji-eun. Detektif Ryu pun menganggap kakaknya sedang bercanda, tapi justru kakaknya menegaskan kalau dia tidak sedang bercanda. Tampaknya kakaknya Ryu menyimpan rasa ketidakpercayaan kepada adiknya itu. Kakaknya Ryu pun hanya meminta satu hal pada Detektif Ryu, bahwa jangan pernah dirinya duduk di kursi terdakwa. Jung Man-chun berada dalam sebuah bis yang sedang dalam perjalanan menuju rumah tahanan dengan beberapa petugas polisi. Jung Man-chun tampak sedang mengeluarkan secarcik kertas dan menggenggamnya. Kembali ke 9 juri tadi. Mereka sudah berada di sebuah restoran yang ternyata tempat juri 6 bekerja sebagai koki sekaligus pemilik tempat itu sendiri. Salah satu juri mengatakan mereka bertemu seperti sudah ditakdirkan dan menyarankan untuk saling memperkenalkan diri masing-masing. Ketika perkenalan sudah selesai, namun ada satu orang yang tidak memperkenalkan diri nih. Entah kenapa sebabnya, tapi sepertinya dia tidak menyukai hubungan sosial nih. Sangat mencurigakan orang ini nih guys. Saat mobil Jung Man-chun sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang mencurigakan melintas di dekat bis kepolisian. Tanpa diduga, mobil itu pun mengalami kecelakaan. Jung Man-chun seolah sudah mempersiapkan diri bahwa akan terjadi kecelakaan. Dia tidak terluka parah dan berusaha melepaskan borgol dan berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian Moyung pun sudah berada di lokasi kecelakaan tersebut. Detektif Ryu memeriksa video CCTV dan mengikuti arah Jung Man-chun pergi sesuai yang terekam video, yang akhirnya dia menemukan bukti kaca spion. Dia menduga Jung Man-chun pergi dengan sepeda motor. Bukti tersebut berada di jalan arah menuju pengadilan. Detektif Ryu pun teringat dengan perkataan Jung Man-chun saat di pengadilan. Detektif Ryu yang khawatir dengan kakaknya, dia memastikan kakaknya agar tetap berada di dalam rumah karena Jung Man-chun melarikan diri dan kemungkinan menuju ke pengadilan. Hakim Ryu pun mengiyakan perkataan adiknya. Padahal Hakim Ryu sedang berada di pengadilan saat itu. Hakim Ryu berkata mungkin saja targetnya bukan hanya dia, tapi Detektif Ryu dan juga para juri. Namun Detektif Ryu mengatakan tidak mungkin targetnya para juri karena Jung Man-chun tidak mengetahui alamat para juri tersebut. Hakim Ryu pun meminta agar adiknya cepat menangkap Jung Man-chun lagi. Hakim Ryu pun berada di pengadilan seorang diri. Dia waspada kalau saja ada orang lain yang menyerang dirinya. Karena khawatir, dia pun memeriksa berkas-berkas sidang tadi. Dan ternyata ada catatan yang berisi identitas dan alamat para juri tadi yang ternyata dirobek di bagian bawah. Ternyata kertas itu dirobek oleh Jung Man-chun saat Detektif Ryu berusaha menanganinya di pengadilan. Kakaknya Ryu meminta untuk mendapatkan salinan berkas itu lagi. Pihak kepolisian memeriksa kamera pengawas lalu lintas dan sepeda motor yang diduga dikendarai Jung Man-chun menuju ke pengadilan. Namun ternyata salah. Jung Man-chun berbelok ke arah dan menuju Yeonju-dong. Detektif Ryu pun menuju ke sana. Ayah Jin diberitahu tentang kaburnya Jung Man-chun menuju Yeonju-dong. Hakim Ryu melihat data siapakah yang hilang pada robekan kertas tadi. Ternyata data yang berhasil didapatkan oleh Jung Man-chun adalah alamat Jo Eun-ki dan Yom Hae-jin. Jo Eun-ki dan Yom Hae-jin menaiki taksi yang dikendarai oleh Choi So-gil saat pulang dari restoran tadi. Ternyata Jo Eun-ki tinggal di Yeonju-dong. Hakim Ryu pun menghubungi semua juri bahwa Jung Man-chun berhasil kabur dan meminta mereka untuk tetap waspada. Jo Eun-ki pun sudah menerima kabar dari Hakim Ryu
Dia tiba di rumah dan kesal karena pintu rumahnya masih rusak dan belum diperbaiki pemilik bangunan tersebut. Karena masih khawatir, Hakim Ryu pun menelpon semua juri dan memastikan kalau mereka baik-baik saja. Jo Eun-ki pun juga dikabari oleh Hakim Ryu dan dia bilang baik-baik saja. Namun saat dia menutup sambungan teleponnya, Jo Eun-ki merasa ada orang lain yang sedang mengawasinya. Dan benar saja, ternyata Jung Man-chun berada di rumah Jo Eun-ki. Dia pun menjadi sandranya. Keesokan harinya, pihak kepolisian mengetahui akan hal itu dan mereka langsung mengatur strategi untuk menangkap Jung Man-chun dan membebaskan Jo Eun-ki dengan aman. Detektif Ryu yang selalu tidak mematuhi perintah atasannya malah bertindak sendiri sesuai kehendaknya. Dia menaiki atap bangunan yang dekat dengan alamat Jo Eun-ki tinggal. Dia melihat Jung Man-chun menodongkan pisau pada Jo Eun-ki dan mengancam akan menggorok lehernya apabila polisi berusaha mendekatinya. Detektif Ryu pun mencari cara agar bisa mendekati mereka secara diam-diam. Jung Man-chun meminta agar mereka menghubungi presiden untuk mencabut hukumannya. Kalau tidak, dia akan membunuh Jo Eun-ki. Dia lalu membawa Jo Eun-ki ke dalam rumahnya. Jo Eun-ki mengatakan kalau dia menyesal karena sempat percaya dengan Jung Man-chun bahwa dirinya difitnah. Jo Eun-ki mencoba melarikan diri dan dia bersembunyi di kamar mandi. Tapi Jung Man-chun tetap bisa menangkapnya. Dan detektif Ryu pun sudah berada di depan rumah Jo Eun-ki dan di saat yang tepat dia menembakkan pistol pada Jung Man-chun. Jung Man-chun pun terjatuh lemas. Detektif Ryu memastikan keadaan Jo Eun-ki namun naas. Saat detektif Ryu lengah, Jung Man-chun malah menusuk detektif Ryu hingga dia pingsan. Para rekannya pun datang setelah Jo Eun-ki berteriak minta tolong. Setelah itu, ayah Ji-eun dan anak buahnya menyamar sebagai dokter dan perawat memasuki sebuah kamar pasien yang dijaga petugas polisi. Ternyata kamar itu adalah tempat Jung Man-chun dirawat. Mereka memastikan kalau keadaannya sudah aman, karena polisi tadi sudah berhasil pergi dengan orang suruhan mereka yang berhasil mengelabuinya. Anak buah Baekmon Kang memenggangi tangan Jung Man-chun dan membekap mulutnya. Baekmon Kang merasa hukuman yang diberikan pengadilan tidak sepadan dengan kematian putrinya yang dibunuh secara tragis olehnya. Saat ayah Ji-eun akan menyuntikkan obat yang akan membuat Jung Man-chun kesakitan seperti kesakitan yang dialami oleh putrinya, Jung Man-chun mengatakan kalau bukan dia yang membunuhnya. Dia hanya dibayar untuk memasukkan penculikan oleh permintaan seseorang dan sisanya orang tersebut yang akan membereskannya. Ayah Ji-eun tidak mempercayainya, tapi Jung Man-chun bilang dia punya bukti rekaman percakapan telepon dengan orang itu. Ayah Ji-eun menanyakan siapa orang itu, dan Jung Man-chun bilang yang menyuruhnya itu bernama Jung Yo-jae. Ayahnya Ji-eun dan rekannya merasa tidak asing dengan nama tersebut, dan mereka pun ingat siapa itu Yeon-jae. Di kamar pasien, detektif Ryu juga sedang dirawat. Dia bermimpi dirinya sedang dikelilingi anjing pemburu. Sepertinya itu kenangan masa lalunya. Apakah benar detektif Ryu adalah Yeon-jae yang lupa ingatan? Atau hanya pura-pura lupa dan mengganti identitasnya? Menarik nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu episode yang kedua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.